Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Sebelum melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, kalian harus terlebih dahulu mengetahui yang pertama, mendata urutan melakukan sesuatu. Yang kedua, dapat menuliskan petunjuk dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks prosedur. Yang ketiga, dapat membuat laporan dari hasil produk yang telah dibuat. Kali ini kalian akan belajar mengenai yang pertama, teks prosedur. Bagaimana cara melakukan tahapan-tahapan dan proses melakukan sesuatu. Yang kedua, struktur dan kebahasaan teks prosedur. Yang ketiga, cara penulisan teks prosedur. Yang keempat, praktik penulisan teks prosedur. Setelah ini, kalian akan menyaksikan tayangan video bagaimana cara pembuatan dari tanah liat menjadi gerabah. Berikut adalah videonya. Selamat menyaksikan. Ada beberapa tahap dalam mengolah tanah liat yang selanjutnya akan diolah menjadi gerabah yang bermanfaat bagi masyarakat. Proses mengolah gerabah membutuhkan berbagai teknik, cara, dan tahapan-tahapan. Berikut adalah tahapan-tahapannya. Proses yang pertama adalah pengambilan tanah liat. Tanah liat diambil dengan cara menggali secara langsung ke dalam tanah yang mengandung banyak tanah liat yang baik. Tanah liat yang telah terkumpul disiram air hingga basah merata, kemudian didiamkan selama 1 hingga 2 hari. Setelah itu, kemudian tanah liat digiling agar lebih rekat dan liat. Penggilingan dilakukan dengan menginjak-injak tanah liat hingga menjadi ulet dan halus. Proses yang selanjutnya adalah proses pembentukan. Tanah liat yang sudah siap digunakan akan dibuat berbagai macam bentuk dengan meja yang khas dengan pembuatan gerabah, yaitu meja putar. Setelah berbentuk, tanah liat tadi bisa dihaluskan dengan air dan kain kecil, bahkan bisa dihias sesuka hati. Kemudian ada proses penjemuran. Setelah bentuk akhir jadi, maka diteruskan dengan proses penjemuran. Penjemuran dilakukan di bawah sinar matahari langsung agar kering merata. Lamanya waktu penjemuran disesuaikan dengan cuaca dan iklim setempat. Selanjutnya ada proses pembakaran. Setelah gerabah menjadi keras dan benar-benar kering, kemudian gerabah dikumpulkan dalam suatu tempat atau tungku pembakaran. Gerabah-gerabah tersebut kemudian dibakar selama beberapa jam hingga benar-benar keras. Proses ini dilakukan agar gerabah tidak mudah pecah. Bahan bakar yang digunakan untuk proses pembakaran adalah jerami kering, daun kelapa kering, dan kayu bakar. Dan yang terakhir adalah proses penyempurnaan. Dalam proses penyempurnaan, gerabah jadi dapat dicat dengan cat khusus atau diglasir, sehingga terlihat indah dan menarik, sehingga bernilai jual tinggi. Anak-anak, kalian telah menyaksikan tayangan video mengenai bagaimana proses pembuatan dari tanah liat menjadi gerabah. Untuk mempermudah pembelajaran kali ini, kalian dapat memperhatikan aspek-aspek terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu struktur, yaitu memperhatikan struktur teks prosedur. Yang kedua, yaitu kebahasaan, yaitu menggunakan bahasa yang efektif, baik, benar, dalam menulis petunjuk dengan urutan yang tepat. Sekarang, setelah melihat tayangan video tersebut, kalian diharapkan dapat memproduksi teks prosedur, baik secara tulis maupun lisan, dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks prosedur. Itulah tayangan video mengenai cara proses pembuatan dari tanah liat menjadi gerabah. Itulah hasil kerja keras para pengrajin untuk membuat barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terima kasih.